Iblis meletakkan singgasananya di atas air yaitu samudra dan kerajaan mereka ada di situ. Selain itu, juga ada yang berpendapat bahwa Dajjal pun punya kerajaan yang sama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa singgasana iblis ada di atas air. Syaikh Al-Mubarakfuri menjelaskan, di riwayat yang lain di atas laut, yaitu markasnya, kerajaannya, di lautan. Yang sahih adalah kita pahami hadis ini sesuai dengan zahirnya dan meletaknya singgasananya di atas air. Lihat Miratul Mafatih 1149. Dari hadis ini berkembang spekulasi bahwa iblis dan Dajjal singgasananya di segitiga Bermuda. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Muhammad Isa Daud dalam bukunya, Dajjal Muncul di Segitiga Bermuda, 1996. Ia menjelaskan musnahnya benda-benda yang ada di segitiga Bermuda disebabkan Dajjal. Menurutnya, daerah segitiga Bermuda terdapat sebuah pulau yang dikuasai oleh sekumpulan makhluk, yaitu setan yang bekerja sama dengan Dajjal untuk menghancurkan umat manusia. Nama pulau itu adalah Pulau Setan. Dajjal bersama setan bekerja sama terus berusaha menyebarkan misinya, melalui orang-orang kepercayaannya, sesama penyembah setan di sekitar wilayah segitiga Bermuda. Mereka mengajari dengan berbagai bujukan sehingga orang-orang terkesima dan takjub apa yang disuguhkannya. Maka, kata Muhammad Isa Daud, pada hari kiamat nanti dari segitiga Bermuda, Dajjal akan muncul dan melakukan fitnah secara besar-besaran kepada seluruh umat manusia. Muhammad Isa Daud menegaskan ia membuat kesimpulan tersebut bukan dari pendapatnya, melainkan dari sejumlah manuskrip kuno yang ia pelajari dari beberapa orang muslim yang tinggal di Palestina, Arab Saudi, Yaman, Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Mereka itulah, ungkap Isa Daud, yang memiliki data mencengangkan dan belum pernah dipublikasikan oleh orang lain. Iblis yang awalnya adalah makhluk yang memiliki derajat tinggi karena ibadahnya kepada Allah Ta'ala, seketika menjadi makhluk paling hina karena sombong dan membangkang kepada perintah Allah. Karena kesombongannya, iblis menolak perintah Allah Ta'ala agar sujud pada Adam. Karena menolak perintah Allah Ta'ala untuk bersujud pada Nabi Adam, maka iblis diturunkan dari Al-Mala, Al-Ala dan dilemparkan ke bumi sebagai makhluk yang rendah dan hina dina, tercela, dan terancam akan mendapat azab neraka. Sejak itu iblis menyatakan berjanji akan menjerumuskan Bani Adam agar juga menjadi penghuni neraka. Setelah menjadi makhluk paling hina, iblis pun mengancam akan menghancurkan dan menyesatkan Adam beserta anak keturunannya. Sebab itu iblis meminta diberi waktu dan dipanjangkan umur hingga hari kiamat. Ini dapat ditemukan dalam Al-Quran Surah Al-Araf ayat 14-18. Artinya, iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat." Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya." Quran Surah Al-Araf,
14:18. Lalu apa yang dilakukan iblis setelah dilemparkan ke bumi sebagai makhluk yang rendah dan hina? Banyak riwayat yang menyebutkan iblis membangun istana di lautan. Dan ia mengirim pasukan-pasukannya untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Ibnu Katsir mengatakan, hingga hari ini iblis merupakan makhluk yang diberi penangguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menerima azab sekarang dan tidak akan pernah mati sebelum kiamat tiba. Setelah tinggal di bumi, iblis membangun singgasana di tengah laut. Dia duduk di atas singgasana itu, sambil senantiasa mengirimkan pasukan yang bertugas untuk menghembuskan berbagai kejahatan dan fitnah di tengah manusia. Dikutip dalam buku 40 kisah akhir hidup kezaliman makhluk-makhluk Allah yang disadur oleh Kasrun As-Rahman dari sejumlah kitab diantaranya Al-Jaza, Mim Jinsil, Amal karya Said Hussein Affani, Al-Kasyah wa Ibrar karya Syekh Abdullah Yusuf Ajlan, As-Silsilah Syahihah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, At-Tahdzir min Su'il Hatimah karya As-Subhani dan 100 Kisah min Nihayah Az-Zalimin karya Hani Al-Hajj. Di antara yang menjelaskan tentang singgasana iblis adalah hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam kitab Sahih Muslim. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, Muhammad bin Al-Ala, dan Ishaq bin Ibrahim, teks milik Abu Quraib, keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Al-Amasi dari Abu Sufyan dari Jabir berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air lalu mengirim bala tentaranya. Setan, yang kedudukannya paling rendah bagi iblis adalah yang paling besar godaannya. Salah satu di antara mereka datang lalu berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Iblis menjawab, kau tidak melakukan apapun. Lalu yang lain datang dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku memisahkannya dengan istrinya. Beliau bersabda, iblis mendekatinya lalu berkata, bagus kamu. Al-Amasi menyebutkan dalam riwayatnya, iblis berkata, tetaplah menggodanya. Kita membenarkan kerajaan jin ada di lautan. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya singgasana iblis berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lain melaporkan, saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah, talak, dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu. Hadis riwayat Muslim. Hanya saja, hadis sahih ini sama sekali tidak memberi isyarat di laut sebelah mana singgasana iblis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan bahwa kerajaan iblis berada di laut. Karena itu, menentukan laut tertentu untuk posisi kerajaan ini, memerlukan dalil yang lain. Segitiga Bermuda Triangle, juga sering disebut Lautan Setan atau juga Lautan Iblis, adalah wilayah di Samudra Atlantik seluas 1,5 juta mil persegi atau 4 juta km persegi yang membentuk garis segitiga antara Bermuda. Wilayah ini termasuk teritorial Britania Raya sebagai titik di sebelah utara, Puerto Rico, teritorial Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan dan Miami, negara bagian Florida, Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat.
Lokasi ini kerap dijuluki sebagai rumah iblis karena sudah tak terhitung korban jiwa yang hilang misterius di kawasan itu. Banyak yang menyebutkan jika korban jiwa yang gugur di sana adalah menjadi tumbal bagi sebuah kekuatan misterius jahat yang tak diketahui. Bahkan beberapa teori dunia mistis menyebutkan kalau segitiga bermuda merupakan sarang dari Dajjal, sosok yang akan muncul di akhir zaman nanti. Dajjal sendiri kerap disebut sebagai sang raja iblis yang kini sedang dia menanti di bawah gelapnya lautan Bermuda sebelum akhirnya nanti muncul. Di dasar laut segitiga Bermuda terdapat semacam lubang, gua dasar laut. Hanya saja, setelah zaman es berlalu, gua ini tertutup. Arus di dalamnya sangat kuat dan sering membuat pusaran yang berdaya hisap. Banyak kapal-kapal kecil atau manusia yang terhisap ke dalam blue hole itu tanpa daya, dan anehnya kapal-kapal kecil yang terhisap itu akan muncul kembali ke permukaan laut selang beberapa lama. Beberapa laporan mengatakan bahwa sebanyak 1.000 jiwa telah hilang dalam 500 tahun terakhir dan bahwa lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat telah hilang dalam 1 abad terakhir. Angkatan Laut AS dan Coast Guard mengatakan ada bukti kegiatan yang tidak biasa di daerah tersebut. Sejumlah orang mengaitkan Dajjal menjadi penyebab atas fenomena yang terjadi di segitiga Bermuda. Iblis merupakan pemimpin para setan yang bertugas mengajak manusia menuju jalan kesesatan. Makhluk yang bernama Azazil ini dahulu pernah taat kepada Allah Ta'ala, namun ia begitu sombong ketika diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Sehingga lebih memilih ingkar sehingga dikeluarkan dari surga. Sejak saat itu, dendam iblis kepada Allah Ta'ala begitu membara. Ia bersumpah akan membuat manusia berpaling dari Sang Pencipta. Segala cara dilakukan untuk bisa menyaingi Allah Ta'ala. Termasuk membuat istana dengan singgasana yang begitu luas. Berdasarkan hadis Nabi, lokasi istana iblis berada di atas lautan. Bahkan disebut-sebut layaknya Arasi di atas air. Dari sanalah mereka mengendalikan seluruh aktivitas penyesatan terhadap umat manusia. Seperti apa? Markas besar iblis berada di tengah-tengah samudera. Mereka memilih lautan karena luasnya yang mencapai 3/4 dari luas bumi. Iblis membangunnya dengan tujuan untuk menandingi Arasi, singgasana Allah Ta'ala. Layaknya sebuah kerajaan, istana iblis ini juga dipenuhi dengan pengawal dan pengikut-pengikutnya. Iblis mengatur kejahatan dan kemaksiatan dari istananya ini. Kemudian mengirim bala tentaranya menuju daratan untuk menjalankan aksi menggoda manusia. Jabir radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menerangkan, bahwa iblis telah membangun singgasananya di permukaan laut. Dari sanalah ia mengirimkan seluruh bala tentaranya. Yang paling berjasa di antara mereka adalah yang paling banyak membuat kekacauan. Menebar fitnah adalah satu pekerjaan iblis. Oleh karena itu, apabila kita berniat memfitnah orang lain, segera sadarilah bahwa jangan-jangan kita sudah tergoda oleh anak buah iblis. Dari riwayat lain, Abu Sa'id radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjumpa dengan Ibnu Syoyat di salah satu jalan di kota Madinah. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Maukah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Ibnu Syoyat menjawab dengan pertanyaan serupa, "Maukah kamu bersaksi bahwa utusan Allah juga?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku beriman kepada Allah Ta'ala, para malaikatnya dan kitab-kitabnya." "Apakah yang sedang kamu lihat dari perkara gaib?"
Aku sedang melihat sebuah arasi di atas air, jawab Ibnu Syoyad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantahnya, yang kamu lihat itu adalah singgasana iblis di tengah laut. Lalu apalagi yang kamu lihat? Ibnu Syoyad menjawab, aku mendapat dua berita yang benar, dan sebuah berita yang dusta, atau dua berita yang dusta dan sebuah berita yang benar. Biarkanlah dia, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah dikacaukan oleh setan yang menguasainya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi.